Hello Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Valerian and the City of a Thousand Planets yang rilis di tahun 2017. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Langit dan laut yang bersinar biru sejauh mata memandang. Begitulah keindahan planet Mul yang dijaga oleh penghuninya, manusia mutiara. Tampak sang putri yang bernama Liho memberi sebutir mutiara pada naga mungil yang segera menelannya. Dari tubuh si naga muncul replika ribuan mutiara indah. Bola-bola itu dijadikan persembahan kepada Ibu Pertiwi. Sementara itu di luar angkasa, manusia sedang mengejar pesawat alien hingga memasuki orbit planet Mul. Jenderal Arun diperingatkan bahwa perang ini membahayakan planet biru itu, tapi ia bersikeras. Ia memerintahkan penembakan rudal hingga pesawat induk musuh jatuh. Dari bawah tampak bola-bola api berjatuhan dari langit. Kaum mutiara menjadi panik. Mereka segera masuk ke dalam sebuah pesawat untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, pesawat induk menghantam tanah dan meledak. Mereka segera menutup pintu pesawat hingga gagangnya rusak terlepas. Namun, tak disangka Putri Liho tertinggal di luar. Rakyat pun menangis menyaksikan momen itu. Putri akhirnya memberi salam perpisahan dan mengirim cahaya biru sebelum ajalnya. Cahaya itu ialah pesan damai dari Putri, memohon perang untuk berhenti. Setelah kehancuran planetnya, sisa kaum mutiara hanya bisa pasrah di dalam pesawat yang terhempas ke lautan angkasa. Mereka mulai mempelajari segala hal tentang teknologi manusia melalui pesawat itu. Beberapa waktu kemudian, mereka berpapasan dengan pesawat besar. Mereka ikut pesawat itu menuju Alpha. Alpha adalah stasiun angkasa buatan manusia yang jadi tempat perkumpulan makhluk dari berbagai planet. Mereka bebas membangun peradaban hingga tempat itu menjadi sangat besar. Kaum mutiara memulai kehidupan barunya di Alpha. Mereka pun belajar untuk merakit pesawat. Mereka mendapat info bahwa seekor naga mungil telah ditemukan. Mereka segera berangkat ke pasar antar galaksi untuk menemui si penadah. Di sisi lain, sinar biru Putri Liho sampai kepada Valerian. Ia adalah seorang agen rahasia terbaik yang bekerja dengan rekannya yaitu Laurelin. Vale mendapat penglihatan tentang peristiwa planet Mul, tapi ia tidak mengerti maksudnya. Setelah info tentang naga mungil yang tersebar, Menteri Pertahanan memerintahkan Vale dan Laurel untuk mengamankan hewan itu. Mereka berangkat mencari si penadah. Vale bertugas untuk menemukan target, sementara Laurel masuk dari sisi lain pasar untuk mengamankan rute kabur. Di dalam ruang gelap, tampak manusia mutiara sedang bernegosiasi dengan penadah, tapi tidak berjalan baik. Mereka pun saling menodongkan senjata. Saat itu Vale muncul dan menggertak mereka dengan senjatanya. Perlahan ia meraih kotak naga dan kabur. Namun, tentu saja musuh tak mau melepas barang terlangka segalaksi. Vale pun kabur menelusuri pasar sambil melumpuhkan para musuh. Untunglah Laurel menemukan Vale. Ia segera membantu rekannya kabur menuju mobil. Penadah kemudian melepas anjing alien untuk mengejar mereka. Hewan itu sangat beringas. Mobil mereka pun terkejar.
Untunglah Vale dan Laurel berhasil melompat ke pesawat sebelum diterkam anjing gila. Misi itu pun berhasil. Setelah keberhasilan duo agen terbaik, para angkatan militer bersiap setelah mendapat info tentang radiasi di suatu distrik. Sebenarnya itu adalah tipu daya Jenderal Arun. Ia hendak memberitakan bahwa manusia mutiara lah penyebabnya. Ia ingin kaum mutiara dibasmi karena takut dosanya terbongkar, yaitu kehancuran planet Mul. Setelah dibuat gempar oleh fitnah sang jenderal, para pemimpin galaksi datang menghadiri rapat. Vale secara khusus menjaga jenderal di dalam, sementara Laurel mengamankan sisi luar dengan naga mungil di pinggangnya. Tak disangka, kaum mutiara menyerbu masuk ruang rapat. Mereka melumpuhkan tiap orang dengan pistol kepompong. Jenderal Arun berhasil mereka bawa, yang mana tujuannya adalah mengambil kembali naga yang sebenarnya ada bersama Laurel. Karena merasa gagal menjalankan tugas, Vale mengejar para manusia mutiara, sementara itu Laurel memandunya dengan komputer. Vale berusaha mati-matian mengejar pesawat mereka. Ia berhasil menancapkan tali, tapi malah ditarik dan terhempas jatuh. 9 o'clock, hurry up. I'm gonna take the Skyjet. Okay, Valerian, you're near the... Reel them in before I... Get faster. Entering red zone. Entering. Valerian, you've got 5 seconds. Karena tak menerima sinyal dari rekannya, Laurel sontak berangkat menyusul Vale. Tapi kapten menghentikannya karena tak mau kehilangan anggota lagi. Laurel yang kemudian ditahan akhirnya menghabisi penjaganya dan segera kabur mencari Vale. Good job, boys. Setelah itu, Laurel menemui 3 bebek maha pintar. Bebek-bebek ini dapat menemukan solusi apa saja dalam hitungan detik. Laurel memaksa mereka untuk membantunya menemukan Vale. Valerian's exact location. Bebek-bebek kemudian mengantarnya menemui penyelam bernama Bob. Bebek merekomendasikan untuk mencari seekor ubur-ubur yang dapat melihat segala sesuatu. Laurel pun masuk ke dalam akuarium raksasa bersama Bob untuk mencari si ubur-ubur. Tapi hewan itu bertengger pada seekor dinosaurus. Not really. You just have to be careful they don't inhale wild pure water, which the jellyfish can do. Akhirnya ubur-ubur berhasil didapatkan dengan susah payah. Seatbelt. What? Bebek-bebek memberitahu cara menggunakannya, yaitu masukkan kepala ke dalam ubur-ubur dan fokus kepada apa yang dicari. Sesuai instruksi, Laurel mendapat penglihatan tentang Vale, tapi ia tak boleh berlama-lama karena ubur-ubur dapat memakan ingatannya. Berkat bantuan bebek jenius, Laurel akhirnya menemukan Vale yang terkapar lemas di pinggiran kota. Ia segera menyuntikkan obat hingga Vale sadar kembali. Valerian, do you hear me? Vale hendak kembali melakukan pencarian, tapi Laurel menahannya. Vale pun bersikeras. Menurutnya mereka wajib menjalankan misi sampai tuntas. Setelah diyakinkan oleh sang partner, Laurel setuju untuk melanjutkan pencarian Jenderal Arun. Sementara Vale memperbaiki jet, Laurel menyambut kupu-kupu di tangannya. Tak disangka itu adalah jerat pancing alien. Laurel ditarik ke atas. Ia tak berdaya menghadapi alien itu. Vale segera menyusul ke atas hingga sampai di pusat jajanan malam. Di situ ia bertemu alien bernama Bubble yang dapat berubah wujud. Vale meminta bantuannya untuk menemukan Laurel. Vale menjanjikan Bubble untuk dapat pekerjaan yang layak. Kemudian mereka berdua pergi menuju markas musuh. Sebelum masuk, Bubble menyelimuti tubuh Vale dan berubah wujud menjadi salah satu dari mereka. Well, it wouldn't hurt you to show some weakness. I'm not good at it. I guess it's
lunchtime for Emperor Bulan III. Di dalam, mereka menemukan Laurel yang sudah berdandan, tapi ia akan menjadi makanan raja. Vale dan Bubble segera menyelamatkan Laurel dari para alien. Tapi jumlah alien sangat banyak untuk dihabisi. Akhirnya mereka kabur melalui lubang di lantai dengan bantuan Bubble. Namun, sangat disayangkan, Bubble sekarat karena pertempuran tadi. Di saat terakhir, ia menitip pesan pada Vale untuk menjaga Laurel. Setelah kehilangan rekan seperjuangan, Vale mengikuti nalurinya berdasar penglihatan yang ia rasakan. Vale dan Laurel kemudian sampai di markas manusia mutiara yang tersembunyi di balik penghalang. Di dalam, mereka disambut oleh raja dan rakyatnya. Dijelaskan bahwa arwah Putri Liho telah memilih Vale untuk menyampaikan pesan tentang kehancuran planet Mul. Mereka juga menjelaskan semua yang dialami kaum mutiara. Our planet was a true paradise. Ratu kemudian membangunkan Jenderal Arun yang tertidur. Jenderal yang kaget lantas menyuruh Vale dan Laurel untuk membunuh manusia mutiara, tapi Vale dan Laurel meminta Jenderal untuk mengakui dosanya. Kapten tak menyangkal perbuatannya menghancurkan planet Mul dan justru bersikeras bahwa ini demi kebaikan umat manusia. Vale lantas menunjuk Jenderal hingga KO. Setelah itu, Vale dan Laurel mengembalikan si naga mungil kepada pemiliknya. Mereka pun bersuka cita. Si naga diberi sebuah mutiara dan melipat gandakannya. Semua mutiara itu bereaksi hingga pesawat mereka menyala. Saat itu pula, tampak planet asal mereka yang telah tiada. Namun, para tentara sampai di situ dan hendak membombardir markas manusia mutiara. Vale dan Laurel segera memaksa Jenderal Arun untuk menarik pasukan, tapi Jenderal jahat memanfaatkan momen itu untuk mengkomando pasukan robot. Mereka segera menembak kaum mutiara yang tak bersenjata. Untunglah energi mutiara penuh terisi. Manusia mutiara segera kabur dengan pesawatnya. Sementara sang jenderal jahat diikat tergantung. Get me down from here, you children! Di akhir cerita, tampak Vale dan Laurel masih hidup di dalam kapsul. Mereka melayang di angkasa akibat hempasan pesawat. Di dalam kehangatan, Vale menunjukkan sebutir mutiara indah pada Laurel dan ia mengajak Laurel untuk menikah. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Valerian and the City of a Thousand Planets yang rilis di tahun 2017. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!